Ketemu lagi dengan saya Zainab, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Negeri Trituna Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Lela Latifah, SPDM NPD, selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Trituna Kabupaten Subang. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya Bu ya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk kesediaan Ibu terlibat dalam tugas demonstrasi kontekstual saya ini. Dalam wawancara kali ini Bu, kita akan berbincang tentang masalah praktik pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika atau bujukan moral, dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Ya, terima kasih Bu Dena. Bujukan moral atau dilema etika tentu di setiap sekolah itu pasti terjadi. Nah, itu saya mengetahui ada kasus dilema etika atau bujukan moral itu karena kita bisa mengasesmen dari setiap keluhan guru atau orang tua siswa tentang kejadian-kejadian yang bersinggungan tersebut. Semuanya baik, semuanya benar, tetapi tentu harus ada penyelesaian. Mengambil keputusan atau tindakan untuk sebuah kasus dilema etika itu tidak bisa secara subjektif. Jadi saya bisa mengambil informasi atau mendapatkan informasi dari beberapa orang yang bisa dipercaya, seperti misalnya Wakasek atau orang tua siswa, komite, atau guru-guru yang berkaitan dengan siswa secara langsung. Ketika informasi itu sudah didapat, maka saya bisa mengkaji keputusan informasi tersebut untuk menjadikan sebuah pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusan terkait dilema etika atau bujukan moral itu harus melalui kajian. Kita harus tidak semata-mata langsung memutuskan. Itulah dilema ya Bu ya, panjang gitu permasalahannya. Nah, itu supaya bisa baik ke sana, baik ke sini, dan tidak keputusan itu diambil dengan tidak menyisakan dilema atau permasalahan lain. Ya, tidak ada yang dirugikan ya Bu ya. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Aku siswa ya. Contoh ketika kita mengadakan kegiatan Expo P5, bagaimana anak-anak kita yang ADHD, saya mengambil keputusan anak-anak bisa tetap hadir dengan dilayani secara individual di ruangan. Karena setelah kita mengkaji kegiatan tersebut terkait dengan promosi sekolah, setelah melalui rapat Wakasek, kita mengambil keputusan bahwa anak-anak ADHD kita layani secara individual atau secara bersama di satu ruangan dengan dengan kolaborasi guru, kegiatan dan lain sebagainya sesuai porsinya mereka harus dilayani. Dan kegiatan P5 untuk promosi sekolah juga harus berjalan dengan baik. Nah, itu adalah sebuah contoh mengatasi atau mengambil keputusan bagaimana cara mengatasi dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Walaupun tentu bujukan moral tadi tetap akan ada, dari gesekannya dari orang tua, dari mungkin juga dari guru, kemudian dari masyarakat, tetapi kita mencoba menjelaskan dengan versi yang bijak dan sesuai dengan kondisi kebutuhan anak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ya, kalau saya ketika ada masalah yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, saya itu selalu pasti harus saya kaji dulu, saya asesmen dulu. Ketika saya sudah bisa menyimpulkan sedikit, kemudian saya mencari informasi supaya lebih jelas. Saya mengawalinya dengan rapat Wakasek. Kenapa? Saya mencari sumber dari tentu orang-orang kepercayaan saya. Kemudian saya menampung juga
informasi dari misalnya orang-orang yang dituakan atau guru yang bersangkutan yang berkaitan di kelas tersebut. Setelah informasi itu lengkap, saya mencoba mengambil keputusan, tapi tentu dengan menampung usulan-usulan dari teman-teman. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Yang pertama, berusaha melihat secara menyeluruh ya, bukan secara subjektif, masalahnya timbul karena apa. Kemudian itu identifikasi masalah ya. Kemudian kita membuat hasil kajian, mencari informasi, kemudian menyimpulkan, kemudian saya biasanya mengumpulkan Wakasek untuk kita ulung rembuk lah. Saya tidak pernah menyimpulkan sendiri. Kemudian setelah itu baru mencoba mengambil keputusan tanpa merugikan pihak manapun. Kalau bisa mereka dipertemukan dengan kondisi suasana yang sangat baik sehingga hasilnya bisa bijaksana, bijak sini, dan semuanya tidak ada yang dirugikan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Kalau terkait pembelajaran, saya kira tidak ada permasalahan yang berat ataupun permasalahan yang besar ya. Semuanya di sekolah sama, di umum maupun di di sekolah luar biasa. Tantangan yang sulit itu karena pemahaman dan kesadaran orang tua yang masih kurang, sehingga ketika orang tua beranggapan bahwa anaknya disekolahkan di SLB itu ingin sembuh, kemudian sesuai target atau harapan mereka, ternyata di sekolah setelah melalui tahapan pembelajaran atau kita layanan di sekolah itu tidak mencapai target yang sesuai harapan mereka, sehingga itu tantangan bagi kita untuk mengemas kembali pembelajaran yang sesuai dan meyakinkan mereka tentang kondisi kebutuhan anak tersebut. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal Bu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu juga atau ada jadwal-jadwal khusus gitu untuk penyelesaiannya? Kemudian jika ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang biasa dilaksanakan? Ya, secara umum hampir sama di sekolah umum ya. Kita biasanya koordinasi dengan orang tua siswa itu ketika mau pembagian rapor, kita tahu permasalahannya, tetapi itu kan juga jarak yang sangat jauh selama 6 bulan sekali. Nah, biasanya saya koordinasi dengan wali kelas dan menampung setiap permasalahan yang berkaitan dengan siswa atau pembelajaran dalam rapat. Saya selalu bertanya ada masalah apa, kemudian kita coba selesaikan. Nah, ketika ada masalah yang sangat urgen harus diselesaikan pada saat itu, maka penyelesaian juga harus segera diselesaikan. Seperti misalnya kasus siswa yang bullying, atau misalnya pencurian, atau berkaitan dengan hal yang tidak yang berkaitan dengan moral tadi. Jadi itu harus segera harus segera diatasi ketika itu tidak secara menyeluruh, maksudnya kasus-kasus itu hanya menimpa beberapa anak gitu. Kemudian karena terkait beberapa anak itu pasti ada bersinggungan tentang etika atau moral di antara orang tua atau guru dan sebagainya. Nah, itu wajib segera diselesaikan. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentu komite dan Wakasek itu berperan dalam pengambilan keputusan, karena bagaimanapun supaya tidak subjektif saya memerlukan pendapat orang lain. Apa rencana kedepannya Bu yang Ibu akan lakukan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika ini? Kan pasti Bu ya terus gitu, rasa terlalu terjadi. Akan selalu ada. Iya. Yang pertama mungkin melalui rapat rutin tentang pembinaan guru ya, bagaimana guru mengatasi pengelolaan melakukan pengelolaan di dalam kelas sehingga bisa meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, tentu yang berkaitan dengan siswa. Nah, ditambah dengan tentunya
mengadakan sosialisasi kepada orang tua murid tentang kondisi kebutuhan anak. Ini tentang anak yang ADHD atau anak yang hiperaktif yang mungkin dianggap membuli padahal bukan bullying. Nah, itu juga sesama orang tua kan harus sadar, harus tahu. Nah, selain pembinaan, sosialisasi, kemudian kepada anak-anak juga kita harus tetap membina melalui guru atau wali kelasnya gitu. Nah, selain itu kita kan sudah ada tim pencegahan kekerasan bullying, kemudian juga kita juga ada program pengembangan karakter melalui pembiasaan, kegiatan P5 dan sebagainya. Itu adalah satu wadah untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi karena dilema etika itu. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya tentang adanya pembinaan, sosialisasi juga ke orang tua, ke anak. Kemudian bagaimana kita dapat mengukur Bu efektivitas dari pengambilan keputusan tersebut dengan cara tersebut? Oke, saya yakin itu cara yang sangat bagus ya. Silaturahim itu kan utama. Kemudian ketika komunikasinya bagus, mudah diserap, kesadaran mulai tumbuh, itu adalah langkah awal kita bisa menerapkan meminimalisir permasalahan karena dilema etika. Kalau menurut saya itu sangat bagus ya. Dan kita mohon maaf karena posisi saya kepala sekolah, saya harus punya ketegasan ketika mengambil keputusan, dan ketegasan dalam pengambilan keputusan itu tidak subjektif. Jadi saya tetap memerlukan orang lain, dan itu sudah saya laksanakan, dan selama ini alhamdulillah semua permasalahan bisa terselesaikan dengan tahapan-tahapan seperti itu. Semua terlaksana dan baik. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang tadi Ibu telah jelaskan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika tersebut? Pembelajaran ya. Yang pertama, menyadari bahwa manusia itu beragam, berbeda-beda pandangannya, cara pandang dan sikapnya. Semua bertujuan baik, tetapi tentu ekspresinya atau sikap yang ditunjukkannya tidak sama, dan kita sebagai pengambil kebijakan harus paham itu. Kemudian menyelaraskan tujuan kita agar pengambilan keputusan itu tidak merugikan semua pihak, agar semuanya menjadi baik-baik saja. Itu kita membutuhkan teknik dan strategi. Nah, itu pembelajaran luar biasa, bagaimana mengkaji sebuah masalah kemudian diatasi dengan sebuah teknik atau strategi yang tidak menimbulkan masalah lain. Selain itu, koordinasi, komunikasi, dan menerima saran dari orang-orang yang kita ajak berunding itu juga sebuah pembelajaran. Jadi ketika kita berada di satu tempat permasalahan itu muncul, kita akan sudah tahu rumusnya harus bagaimana. Itu pembelajaran yang luar biasa, karena kita tidak akan selalu berada di satu tempat yang kondisinya aman-aman saja. Jadi mungkin karena kita bertugas bisa di mana, itu akan selalu muncul hal seperti itu. Tujuannya baik, niatnya baik semua, tetapi kenapa bersinggungan? Karena ada perbedaan pendapat. Nah, itu yang harus kita luruskan. Ya. Jadi menjadi kepala sekolah itu emang tidak mudah ya Bu ya. Banyak tantangannya, tanggung jawabnya sangat besar sekali ya Bu ya. Luar biasa itu. Ya alhamdulillah Ibu, kegiatan wawancara ini telah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu telah direpotkan mungkin sama saya, waktunya diganggu, Ibu lagi mungkin banyak agenda lainnya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa terus belajar dari Ibu, bisa kerjasama juga Ibu ya kedepannya. Seperti itu Bu, terima kasih sekali lagi. Semangat dan selamat belajar. Amin, mudah-mudahan Bu, emang ya kalau tentang masalah dilema etika dan rujukan moral ini emang ada alot gitu ya Bu ya, banyak yang belajar, kita memposisikan diri tidak terlibat di dalam dilema etika tersebut. Biasanya Bu perasaan yang bermain Bu. Nah itu bagaimana seseorang memanage perasaan, memanage kalbu, memanage mindset kita menjadi positif.
Itu inti. Itu yang harus dilatih. Nah, Jadi harus belajar melatih itu. Ya, misalnya kedepannya boleh ada dengan berjalannya waktu kan pengambilan keputusan merupakan keterampilan ya Bu ya. Nanti kalau sudah sering salah terbiasa. Ya Bu ya, kita tutup dulu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Trituna Subang, yaitu Ibu Lela Latifah SPD MMPD. Mudah-mudahan ke depannya kita senantiasa dapat mengambil keputusan yang bersinggungan atau yang melibatkan dilema etika atau bujukan moral ini dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab, dan lebih mengedepankan kepentingan peserta didik. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat mengambil keputusan itu sesuai dengan 4 paradigma yang kita pelajari, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, sehingga tidak ada hal-hal yang dirugikan ke depan. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Dalam pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan ini, saya ditemani oleh Bapak Suhanda SPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SD Negeri Cihelet yang merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di kabupaten. Terima kasih Bapak, selamat siang Pak. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk terlibat dalam tugas demonstrasi kontekstual saya ini. Dalam wawancara kali ini Pak, kita akan membahas tentang praktik pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral yang sering terjadi di sekolah. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang benar dan benar yang membuat kita mungkin menjadi dilema dalam mengambil keputusan seperti itu Pak ya. Baik Pak, mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu kita langsung saja Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang merupakan dilema etika ini, kita mengidentifikasi dari masalah-masalah yang ada di sekolah, ya, baik itu siswa maupun terhadap guru. Jadi dalam mengidentifikasi masalah dilema ini, kita selalu bersinggungan dengan wali kelas. Kalau kepala sekolah dengan wali kelas dan juga orang tua dan juga pemimpin sekolah. Jadi dalam mengambil keputusan kita tidak sendiri, ya. Nah, keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa dalam mengambil keputusan yang sekiranya membutuhkan bantuan dari orang tua, pemimpin sekolah dan guru, kita sama-sama dalam mengambil kebijakan dimusyawarahkan dengan orang tua, dengan komite berkelas, biar hasilnya memuaskan di baik itu kepada guru, kepada siswa atau kepada sekolah, yang tidak ada yang dirugikan. Jadi sama-sama dalam mengambil keputusan tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana Pak? Atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Pertama, mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada di sekolah. Artinya kalau misalkan itu kelas 6 dari tahun ajaran, ada beberapa dilema yang harus dilaksanakan, ditempuh. Di sisi lain, kalau kita berbuat tidak sesuai dengan keinginan orang tua, dengan guru, ya akibatnya bermasalah. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi permasalahan, kita berembuk dengan pemimpin sekolah, dengan wali kelas, kemudian kita rapatkan di rapat sekolah. Jadi biar permasalahannya itu menghasilkan yang terbaik buat kita semua. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu, kita hal-hal yang paling efektif kita kerjasama dengan komite sekolah, dengan orang tua, dengan guru. Kita ada transparansi, ada keterbukaan dengan komite dan sebagainya, orang tua juga ini. Nah itu yang paling dianggap efektif gitu dengan demikian kan kita dengan orang tua, dengan komite saling sinergi lah dalam mengambil keputusan. Jadi saling bekerja sama, Ya. tidak ada kecurigaan, tidak ada yang dirugikan, Ya. gitu ya, seperti itu. Adanya komunikasi yang baik antara komite, Ya. orang tua, dan guru kelas. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pertama mungkin dari karakter siswa ya, kita juga di sisi lain kita menginginkan karakter siswa ini baiklah. Oleh karena itu kita kerjasama dengan instansi lain ya. Kemudian keputusan di akhir tahun pelajaran kelas 6 juga sama, kita juga mengambil keputusan secara bersama-sama. Di awal pelajaran pun sama dengan orang tua kelas. Bawah itu kelas 1 kita dalam mengambil keputusan kita tetap dengan orang tua harus sinergi, harus saling keterbukaan, baik itu masalah keuangan, masalah dan sebagainya. Terutama masalah finansial ya, yang keuangan yang tidak bisa didanai dengan bos gitu. Oleh karena itu dengan komite orang tua kita bermusyawarah agar hasilnya memuaskan. Jadi Pak selama ini apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu gitu Pak dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau di kejadian ini yang sifatnya insidental kita langsung tangani ya, tapi untuk yang terjadwalnya kita ada sebulan sekali kita ada dengan baik itu dari kepolisian, kejaksaan, kita memberikan bimbingan kepada siswa. Puskesmas juga sama, jadi terjadwalnya kita sebulan sekali. Tapi kalau kebijakan yang sifatnya insidental yang harus dibenahi, kita langsung menyelesaikannya masalah. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya. Ada, di antaranya kita selalu bekerja sama dengan komite sekolah, dengan pengawas bina, dan sebagainya, maupun instansi lain yang sifatnya membantu kerjasama dengan kita. Jadi itu membantu kita, plus dengan Bapak Ibu guru juga kita yang saya membantu kita. Ya. Dan apa rencana Bapak ke depannya dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Ya, kedepannya tetap kita akan bersinergi dengan komite sekolah, dengan pengawas bina, dengan koordinator wilayah, maupun dengan instansi lain, yang kerjasama dengan sekolah kita. Tetap kita akan kerjasama. Bagaimana hal tersebut dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Efektivitasnya dari segi output yang dihasilkan anak-anak, alhamdulillah bisa dilihat lah. Jadi masalah karakter, masalah kedisiplinan anak juga alhamdulillah bisa dilihat di kita. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema? Ya. Dalam mengambil keputusan dilema ini, jadi kita akan lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Itu yang diambil. Jadi makin banyaknya permasalahan kita di sekolah, makin bijaklah kita dalam mengambil keputusan. Dengan dibantu oleh yang tadi Nah, jadi seperti itu Pak, alhamdulillah kegiatan wawancara ini telah selesai. Lagi terima kasih atas kerjasama yang telah Bapak berikan untuk berkolaborasi bersama saya. Mudah-mudahan memang tugas kepala sekolah itu tidak mudah ya Pak ya, sangat berat sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap saling kerjasama dan berkolaborasi ya Pak ya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Suharya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ciudet Kabupaten Subang. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita dapat selalu mengambil keputusan yang bijak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini ataupun rujukan moral, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan
mengedepankan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah kemudian dalam pengambilan keputusan. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.